Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Risa Rahmana. Jangan lupa selalu support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi pertama saat aku mengupload video terbaru. Terima kasih dan selamat menonton. Selamat tahun baru teman-teman. Selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, selalu berpikir positif dan selalu menjadi pribadi yang kreatif dan mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang semarak menyambut tahun baru 2022 bersama keluarga. Seperti yang terlihat di dalam video, terlihat ayah mertua saya sedang menyiapkan bara api untuk membakar satenya, dan saya beserta ibu mertua serta adik ipar mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan disiapkan nanti saat membakar sate-satenya. Untuk meramaikan acara pada malam hari ini, kami sekeluarga menyiapkan juga musik online dengan disertakan sound yang sangat keras ya, tapi ya standar lah, nggak membisingkan tetangga sebelah. Sambil menyiapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk membakar sate, adik ipar lagi mencari-cari musik yang pas untuk diputar pada malam hari ini. Terlihat ibu mertua sedang mempersiapkan juga sate-satenya, keluar masuk ke dalam rumah. Sedangkan bapak mertua sedang anteng mempersiapkan bara api untuk membakar satenya. Satu persatu sate sudah disiapkan untuk dibakar. Ya, gantian adik ipar saya yang sedang membakar satenya. Namun tidak lama kemudian anaknya rewel. Kemudian sedikit cerita teman-teman, tahun baruku tahun ini berbeda dengan tahun baruku yang tahun-tahun kemarin, karena saat tahun baru tahun ini saya sudah merayakan tahun baru di rumah mertua, sedangkan tahun baru kemarin saya masih jomblo dan merayakan tahun barunya bersama teman-teman saya. Dulu pas waktu sebelum menikah, saya melihat kembang api di Monumen Sembang Limang Gumul bersama teman-teman, melihat kembang api pergantian tahun. Namun tahun ini karena PPKM dan pemerintah menghimbau bahwa masyarakat semuanya harus tetap berada di rumah dan menjauhi kerumunan. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh terhadap peraturan yang diadakan oleh pemerintah, yaitu tetap di rumah bersama keluarga merayakan tahun baru secara sederhana namun tetap bermakna. Merayakan tahun baru bersama keluarga di rumah saja tidak mengurangi rasa bahagia kami, karena kami tetap merasakan kebahagiaan karena bisa berkumpul dengan keluarga. Masih banyak saudara kita yang masih merayakan tahun baru di dalam perantauan atau bahkan dalam pengungsian, seperti saudara kita yang terkena bencana alam kemarin. Kita doakan semoga tahun baru 2023 yang akan datang Indonesia menjadi negara yang aman serta damai. Sembari menunggu bapak mertua membakar sate, saya dan Mbah Rom mempersiapkan jagung dulu. Dengan sebelumnya kami sudah mempersiapkan tikar untuk kami beristirahat dan sedikit bergelimpungan di teras rumah dengan menyaksikan langit malam tahun baru. Ya, ini suami saya datang dan langsung membawa keponakan saya untuk pergi jalan-jalan. Kemudian saya dan Baron mempersiapkan jagung untuk dibakar pada malam hari ini. Sambil menunggu satenya matang, saya dan adik ipar serta Mbah Rom mempersiapkan sambal yang digunakan nanti pada waktu makan sate. Ibu mertua saya sudah tidak sabar alias merasa lapar ya teman-teman, karena sudah lama menunggu. Akhirnya ibu mertua makan duluan untuk mengganjal perutnya.
Menu pada malam pergantian tahun baru kali ini tidak beda dengan tahun baru sebelumnya, yaitu tetap sate ayam andalan serta jagung bakar ya. Di sini bapak mertua masih tetap setia dan dalam membakar sate-satenya. Kemudian saya yang memvideo kali ini, nanti saya juga ikut membakar satenya ya. Oh ya teman-teman, hampir lupa bahwa saya akan membagikan sedikit menu bumbu sate yang kami gunakan pada malam hari ini, yaitu kacang tanah yang sebelumnya sudah saya goreng terlebih dahulu dengan sedikit minyak seberat kurang dari 1/4, kemudian cabai merah sebanyak 5 buah ya, 5 buah, dan bawang putih. Kemudian kami di blender dengan kecepatan sedang, sedikit air. Kemudian kami beri garam untuk dan penyedap rasa untuk memperkuat rasanya. Kemudian kalau sudah lembut, dituang ke dalam wadah dan diberi kecap secukupnya sampai warna berubah menjadi sedikit kecoklatan. Oke teman-teman, lanjut ke video. Kali ini saya sedang menggantikan bapak mertua membakar satenya karena bapak mertua belum makan tadi ya. Saya suruh untuk makan terlebih dahulu dan saya menggantikan membakar sate. Namun seperti biasa karena belum berpengalaman dalam membakar sate juga, saya membakar satenya kosong teman-teman. Jadi maklumlah ya, nggak apa-apa yang pertama kosong, tapi tetap dimakan sama bapak mertua saya dan ibu mertua saya dengan sedikit tertawa. Kosong katanya ya. Jadi masih dimaklumi lah karena memang bukan ahlinya dalam membakar-bakar. Oke, saya lanjutkan ke pembakaran yang kedua, yaitu sudah saya hati-hati karena saya bolak-balik sampai dengan benar-benar matang dan saya usahakan tidak gosong lagi ya. Ini bapak mertua saya mengomentari gosong katanya ya, tapi tetap dimakan tuh katanya enak, katanya ya. Iyalah, masa sama menantu sendiri nggak dipuji enak. Oh ya teman-teman, kalau kali ini saya membagikan video tentang merayakan pergantian tahun baru bersama keluarga. Bagaimana dengan kalian? Apakah juga merayakan sama seperti saya, membakar sate atau membakar jagung atau yang lainnya, membakar gurame atau mungkin buat nasi goreng, atau merayakan bersama keluarganya di perantauan dengan video call atau yang lainnya ya? Nanti bisa disertakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, karena di sebelah saya, di tetangga saya itu ada yang merayakan pergantian malam tahun baru bersama satu RT-nya ya, dengan iuran 50.000 per kakak, terus disewakan elektron ya, sedikit dangdutan kayak gitu, tapi tidak ramai dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kami hanya satu rumah saja ya, kami merayakan malam tahun baru dengan cara memutar video lewat YouTube saja dengan sound yang seadanya yang dimiliki oleh mertua saya. Lanjut dengan membakar satenya, saya secara sabar dan telaten dalam membolak-balikkan satenya ya teman-teman. Ini lanjut ke sate keberapa ya, nggak tahu karena bapak masih belum selesai makan, jadi saya yang tetap membakar satenya sambil melihat keponakan saya yang terus merasakan kebahagiaan juga ya teman-teman terlihatnya, karena dia sangat riang gembira saat diputarkan musik oleh bapak mertua saya. Selain membakar sate, kami juga mempersiapkan jagung bakar ya. Ini saya sedang mengolesi mentega pada jagung bakarnya ya. Nanti yang tetap membakar adalah bapak mertua saya karena saya takut gosong lagi, nggak bisa dimakan nanti kalau gosong ya teman-teman.
Ini adalah saatnya membakar jagung dengan penuh hati-hati dan kesabaran yang tinggi. Kami melakukan pembakaran jagung karena jagungnya agak sedikit muda, jadi lebih cepat dalam gosongnya. Jadi kita sama bapak mertua, saya dan bapak mertua membakar jagungnya dengan hati-hati banget ya. Terus saya tuh mencoba membantu bapak mertua dalam meratakan bara apinya ya, abunya, arengnya ya, karena tidak keseluruhan matangnya ya. Ada yang satu sisi yang sangat gosong, sedangkan sisi yang lain masih terlihat belum matang. Jadi kalau dimakan nggak seluruhnya enak gitu. Tapi beda ya kali ya bumbunya ya teman-teman, dengan bumbu yang ada di jual-jual itu kayak di Sekartaji kayak gitu ya, di pinggir jalan kayak gitu, kok rasanya enak banget ya. Sedangkan membuat sendiri kok rasanya biasa aja. Itu kenapa ya teman-teman? Mungkin ada ya solusinya, bumbunya atau yang lainnya yang kurang saya gunakan dalam membakar jagung pada malam hari ini, sehingga nanti pada waktu saya membakar jagung di waktu-waktu berikutnya sudah ada peningkatan lah dalam rasa dalam jagungnya itu. Karena malam semakin larut teman-teman, lapar juga perut ini, karena tidak memungkinkan untuk dijadikan satu ya, karena waktunya dalam membakar jagung sudah juga memakan waktu yang cukup lama, sehingga kami bergantian dalam makan pada malam hari ini. Tidak bisa makan bareng-bareng karena membagi tugas ya teman-teman, karena personilnya juga terbatas. Ini menunya pada malam hari ini yaitu soto dan sate ayam. Ini Mbah Rom adalah mbah yang sering kali main ke rumah, sehingga sudah seperti saudara sendiri juga, sehingga kami undang untuk merayakan pergantian malam tahun baru pada kali ini. Saya juga sudah merasa lapar teman-teman, sehingga makan duluan deh ya sedikit agar tidak masuk angin ya, karena rumah mertua saya menghadap ke selatan, jadi anginnya juga cukup kencang pada malam hari ini. Ini adalah menu saya dengan sambelnya yang biasa super pedas dan juga sate. Demikianlah teman-teman cerita saya yang merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarga baru saya. Terima kasih sudah menonton.